Bang. Tidak ada satupun aktris-aktris yang punya follower puluhan juta itu yang bisa disiplin karena hitungan dia itu menit, hitungan dia itu jam. Iya. 1 jam dia hanya fokus ke coaching. Bisa menghasilkan sendiri, berapa dia untuk story endorse gitu. Iya. Jadi disiplinnya itu udah beda. Iya. Beda disiplinnya. Selamat datang kembali di Bertahan di Industri, dan bintang tamu kali ini sebenarnya saya jujur aja saya merasa terhormat karena beliau-beliau ini pernah menang Piala FFI ya. Itu kalau yang pemeran utama tuh Bang Rifnu, bener. Kalau yang mendadak dangdut Mbak Kinaryosi. Gila. Luar biasa. Ini adalah sebuah keinginan, apalagi gua itu kan kuliahnya di KJ teater ya Mbak, Bang. Jadi keinginan besar banget pengen menang Piala Citra, tapi sepertinya tidak bisa ya. Karena belum. Jangan mungkin tidak bisa, jangan bilang gitu. Enggak perlu karena citra lu itu udah dahsyat cuy. Aduh Bang, Iya. tetep aja Bang, itu penghargaan paling tinggi. Justru di antara anak komika, gue lebih iri sama Ernest tiba-tiba menang Piala Citra, Ernest Prakasa. Padahal Ernest nggak sekolah, dia bilang sendiri kan Ernest Prakasa tuh lebih otodidak. Raditya Dika masih ada belajar lah, Panji juga otodidak gitu. Tapi gue kan sekolahnya sama lu sama gitu Bang, maksudnya sekolah IKJ gitu. Jadi sebenarnya secara teori mungkin jauh lebih mengerti lah, tapi tidak menang. Malah Tapi gue nggak sekolah loh. Iya, sebenarnya. Cuma kalau di tim itu malah gue nongkrongnya di situ, terus gue bikin naskah, nyutradarain, pemain-pemainnya anak IKJ gitu. Iya, jadi sering banget di kampus Bang ya. Iya. Cuma ini yang paling seru dan pengen banget gue bahas di episode kali ini ya, karena jalannya Mbak Kinaryosi sama Bang Rifnu di dunia entertainment, industri entertainment kan beda ya. Kalau Mbak Kinar kan dari wajah femina, Betul. berarti secara nggak langsung ngomongnya aja udah wajah. Kalau kita ngomongin wajah berarti itu identik sama aktor-aktris terus good looking gitu kan. Sementara Bang Rifnu jalurnya bukan cover boy, bukan apa. Wajah panggung. Ya, wajah panggung yang mungkin kalau di dunia acting zaman dulu mungkin good looking itu kalau nggak good looking agak sulit Bang. Bukan gimana Bang ngomongnya, gue takutnya lu wah anjing gue jelek Bang. Nah, tapi ini kalau misalkan kita garis bawahi sebenarnya rata-rata zaman dulu kan selalu orang tuh kalau mau casting lihat fotonya dulu kan. Iya. Secara nggak lihat actingnya dulu nih, kualitas acting nggak dilihat dulu, lihat dulu fotonya. Dia apa nih, cover girl, oke masuk ruang casting. Ini apa, cover boy, masuk gitu. Jadi secara nggak langsung udah dikotak-kotakin kayak gitu. Nah kalau dari Mbak Kinar sama Bang Rifnu deh, Bang kan jalurnya bukan dari hal kayak gitu Bang ya. Itu gimana sih Bang, maksudnya bisa terjun ke dunia industri ini? Kalau kita flashback ke belakang, jalurnya gimana sih masuknya? Ya nggak sengaja sih Mal. Oke Bang. Waktu itu kan gue nemenin, ada sekarang jadi casting director dia, anaknya guru teater juga. Iya. Yose Rizal Manua, anaknya si Nusa. Kan ada Nuansa Angkatan lu gua. ya. Iya. Ada Nusa, ada Sanca, ada Sakti. Nah, si Nusa ini waktu itu TSD gue disuruh temenin Nusa casting di Rudi Sujarwo gitu. Oh ya udah, karena gue latihan sama dia dan tinggalnya juga depan rumah dia, ngekos gitu kan, ya udah temenin ke sana sampai sono kan masih gondrong gitu. Dilihat sama orangnya Rudi Sujarwo, Mas mau casting nggak? Masih Sumatera banget. Enggak, casting enggak. Apa ini, untuk apa? Film. Enggak lah, kalau teater aku mau. Kalau film enggak. Enggak, coba aja. Terus teman-teman bilang, "Udah, coba aja." Ya udah coba. Dan itu emang enggak bisa komunikasi kan, karena handphoneku juga rusak waktu itu, udah enggak tahu mau dihubungin kemana gitu. 2 minggu kemudian disuruh lagi ngantar si Nusa itu. Ada request apa? Iya, casting berikutnya. Ya datang ke sono. Terus dibilang sama orangnya Rudi, Mas Rifnu kan? Iya Mas. Oh, kita hubungin Mas Rifnu kok nggak nyambung ya? Iya, handphone saya meledak, Bang. Meledak gimana? Iya, kepala chargernya saya putusin, kabelnya saya masukin ke colokan, nggak nyala, saya balikin positif meledak, saya diusir dari kos-kosan, jadi nggak bisa komunikasi gitu kan. Nah, habis itu, iya Mas, Mas request. Iya, coba lagi. Ya udah lupain, nggak ada.
komunikasi. Gue lagi proses mau keliling Jawa itu. Pentas Sampokong sama Remi Silado. Oke. Lagi latihan, tiba-tiba handphonenya si Nusa ini dititipin ke gue gitu kan. Nanti kalau ada telepon kata Mas Yos, angkat aja. Ya. Habis itu gue masukin dong kartu gue. Baru 5 menit. Tenenenet. Wah, kayaknya rezeki itu kata teman kan. Ada anak kampus juga si Buluk. Wah. Aku angkat. Halo? Ya. Iya, ini Mas Rifno ya? Iya, ini siapa nih? Ini Mas, saya Dian. Dian mana? Dian ini dari Kipas. Kipas apa? Kipas Asmara. Enggak Mas, ini Mas, saya produsernya Rudi Sudjarwo. Enggak yakin kan? Kirain si Jenny teman. Bohong. Jen, ini kau ya Jen ya, aku jambak gigi kau nanti Jen. Bener kau ini ya? Oh enggak Mas, ini Dian Mas, Dian Hayanusa, produsernya Rudi Sudjarwo. Oh gitu? Ya. Oh, bisa nggak besok datang Mas? Oh bisa. Jam berapa ya? Jam 1 bisa nggak? Mbak jangankan jam 1, jam 10 aku udah di sana Mbak, tenang aja Mbak. Akhirnya dengan semangat gitu kan gue main film. Itu film apa ya? Ya film Mengejar apa? Matahari. Mengejar matahari. Okay, Terus Bang. Ya udah pas banget Mal. Waktu itu mau ajan Isya kan. Ya. Di Gedung Pemuda, Jalan Pemuda itu kan ada musola pojok. Ya. Wih, nggak pernah sholat nih tiba-tiba karena dapat kabar itu lari. Wih, itu kalau di slow mo keren banget tuh lari. Pas ada orang yang mau azan, gue tangkap tuh bahunya. Mas, saya azan ya Mas. Oh, iya silakan. Azan dong gue. Pas hayya 'alas sholat. Nangis cuy. Berasa main film gitu kan. Seneng banget ya kayaknya ya. Seneng banget. Nggak taunya segitu. Azannya pas lagi ada kerjaan. Iya. Insya Allah sampai sekarang masih azan nih Bang ya. Iya. Tapi memang kalau perjalanan Bang Rifno tuh berarti itu karena ditawarin ya. Maksudnya ditawarin sama itu tadi. Ibaratnya bukan ditawarin, direkomendasikan kali ya. Jatuhnya tuh ya. Itu nggak sengaja karena memang ngantar kan di Astradanya bilang Mas karena muka gue kan sangar banget ya dulu gondrong mau karena yang datang ke Rudi itu juga kayak gitu semua. Fauji Badila kan gitu. Ini Rudi mana nih? Katanya mau bikin film ini mana nih namanya Rudi Sudjarwo nih? Ngehe gue disuruh ke sini enggak. Siapa sih orangnya? Mana sih? Ngomel-ngomel dari situ. Lu ya? Rudi ngelihat anjing ini dia nih yang gue cari ini langsung kayak gitu. Oh. Jadi Rudi itu melihat karakter manusianya gitu. Jadi ngelihat ini teknik muncul. Wah, memang rezeki lu Bang, berarti Bang kayak gitu. Soalnya one of a kind, gak semua orang bisa kayak gitu. Soalnya kalau Mbak Kinar pasti dari wajah Femina udah pasti beberapa orang udah rekomendasiin kan yang kayak main dong, ikut casting dong. Kalau waktu itu pas lagi menang Wajah Femina emang ada ditawarin untuk main film. Tapi waktu itu aku tuh belum berani main film karena yang aku denger itu kalau main film tuh katanya nanti sutradaranya tuh bandel, terus nanti diajakin yang enggak. Aku tuh dengernya yang negatif gitu. Dan waktu itu juga aku masih lagi seneng-senengnya modeling. Jadi aku masih tetap modeling. Tapi setelah beberapa tahun modeling itu aku kan menang modeling itu 18 tahun. Setelah umur 20-21 aku sadar kayak aduh modeling tuh kayak kurang challenging ya. Kayak begini-begini aja. Terus kayak kalau kamu cantik, kamu udah bisa jadi model. I think it's not fair gitu, nggak dilihat dari bakat, which is aku nggak suka gitu, kayak boring. Terus dunianya juga, pokoknya aku kayak, aduh kayaknya aku pengen coba sesuatu yang lain nih. Akhirnya itu umur 21 tahun. And then mulai diajak ada dulu manajer aku, dia ngatur untuk film-film pokok sinetron gitu segala macam. Pengalaman pertama aku syuting, aku pikir itu kan kayak cuman figuran apa, karena kan dia tahu aku nggak ada basic acting sama sekali gitu. Jadi hari pertama aku syuting, aku tuh inget banget sama Rapi Film untuk waktu itu ada weekly seminggu sekali. Ada kan seminggu sekali. Aku datang udah di make up, terus scene pertama aku inget banget itu scene pertama sama Randy Bragi. Itu aku nggak baca skenario sama sekali nih ya, karena aku pikir tuh aku datang hahaha karena menurut kirain aku manajer aku tuh tahu ya kasih yang gampang-gampang dulu lah gitu, karena kan aku masih baru. Itu hari pertama ternyata
satu lembar dialognya, ceritanya abis nangis terus ngadu sama pacarnya, terus marah-marah. Aku itu kayak baca buku, semuanya tuh kayak ini kok parah banget sih acting gitu-gitu. Aku denger kayak gitu. Terus untungnya tuh si Randy kan orangnya cekakak-cekik gitu kan, dia kan tuh banyak bercanda gitu. Terus aku tuh nggak sadar kalau aku tuh peran utama, aku nggak tahu. Aku nggak tahu peran utama. Terus aku abisin itu aku balik ke tempat makeup, orang makeup bilang, kamu sambil nyisirin rambut aku gini, dia bilang, kamu tuh harus bagus ya actingnya, karena kan kamu sini pemeran utama. Aku tuh baru tahu beneran. Terus itu pengalaman pertama judul aku, sama sutradara dibilang kayak ini bisa diganti aja nggak ya gitu-gitu. Oh digituin? Yes, aku denger dari omongan belakang. Tapi pada saat itu produsernya suka sama aku karena kan ya masih orang baru, terus wajah baru gitu-gitu segala macam. Itu struggling banget di situ. Struggling banget. Aku nggak bisa acting, baca kayak buku, parah banget. Awalnya nggak suka acting, nggak suka banget. Tapi alhamdulillah berjalan ke sini, terus dapat film yang paling aku klik banget, jadi yang ngerti banget dan jatuh cinta sama acting itu pas emang syuting sama Mas Rudi. Karena Mas Rudi itu pada saat itu masih turun tangan untuk readingin sendiri. Jadi dia sendiri yang readingin ya, Mas Rudi. Iya, pokoknya kalau nggak nangis nggak lulus lah. Itu iya, pokoknya besok syuting semuanya harus sudah apal skenario ya. Kalau dia bilang, nih lo kalau ada yang salah, gue nggak mau syuting besok, gue reading lagi sampai lo semua pada bisa gitu. Nah itu dari situ aku mulai jatuh cinta sama acting. Tahun berapa itu Mbak? Itu Mas Rudi 2005 ya? Apa 2006? Berarti AADC udah tayang belum ya? Udah ya? Udah. Oh iya udah ya. Ini lagi yang mau bangkit lagi perfilman setelah turun. Ya, iya kan? Zaman dulu itu misalnya dia lo berdua nih, Rudi lihat tiba-tiba dia datang, lo kok gitu banget sih acting lo? Anjing, sampah banget tau nggak sih? Iya. Acting is not acting. Oke, gue tinggal lu 5 menit, kalau lu nggak bisa gue ganti. Iya. Anjing lu. Tolong dong, lihat dong. Ini pemain lu sampah banget nih. Iya. Anjing. Itu masih reading cuy. Bisa berjam-jam untuk satu scene doang gitu. Yes. Iya. Tapi semua yang keluaran dari Rudi jadi semua. Dan waktu aku gabung sama Mas Rudi, aku tuh nggak tahu kalau dia galak. Jadi awal-awal tuh aku nggak tahu. Jadi aku slow gitu, terus ya udah biasa aja. Terus waktu itu pas diwawancara ada yang bilang, kamu nggak takut sama Mas Rudi? Dia tuh kan terkenal galak. Dari situ aku, kalau dia nggak kasih tahu, aku tuh sebenarnya ya mungkin nggak, maksudnya nggak tahu. Jadi kan cuek ya. Pas dia ngomong gitu, emang galak ya? Jadi habis itu besoknya aku langsung gini, serius banget aku takut dimarahin saya. Nggak, soalnya posisinya Mbak Kinaryosi belum belajar acting, belum tahu dunia acting kan? Yes, itu bener-bener aku tuh pokoknya bener-bener tuh nggak tahu acting sama sekali, asli itu nggak tahu apa-apa. Itu terjun ke Mas Rudi itu. Jadi belajar actingnya by experience, maksudnya sambil jalan. Nggak ada kursus apa, nggak ada. Anjing gokil banget. Kalau Bang Rifnu kan langsung teater kan Bang, kan secara nggak langsung belajar aksi-reaksinya udah blocking udah di teater. Bang Kinar nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Mulai berasa acting udah mulai bagus film apa? Tunggu, habis itu aku ingat yang sutradara aku klik banget habis Mas Rudi itu Charles yang anaknya Garuda Film. Charles itu. Terus habis itu sama tunggu siapa tuh Mas Dedi Pak Deddy Miswar untuk sinema wajah. Siapa tuh yang sekarang lagi sakit? Siapa orangnya? Pak Deddy deh kalau nggak salah. Pokoknya semakin kesini ketemu Deddy siapa ya? Ada dia orangnya agak gemuk. Pokoknya semakin kesini semakin ketemu sutradara yang bagus, aku semakin ngerti, terus semakin jatuh cinta, semakin klik gitu. Jadi sambil jalan terus ketemu pemain-pemain juga yang ngajarin gitu, yang kayak kasih tips-tips itu. Pada saat Mendadak Dangdut aja sama Titi Kamal, dia tuh ngajarin aku kayak ada scene-nya kan beberapa kayak scene susah gitu. Berdua sama dia tuh kayak jagain aku yang kak ini emosi harus segini terus, kakak pokoknya harus konsen terus ya kak, jangan lepas kak, soalnya biar kakak nggak susah gitu pokoknya. Dia tuh sangat bantu aku banget kan, dia udah lumayan pengalaman banget kan daripada dari aku ADC, kan dari apa dia kan udah pengalaman, dia ngajarin aku. Jadi ketemu pemain-pemain terus saudara yang ngajarin aku tuh yang
sangat bikin aku jadi jatuh cinta banget sama dunia acting. Wah, acting. tapi ini menarik nih. Kayaknya ada perbedaan antara zaman sekarang ngedirect zaman sekarang sama zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan berarti pemain pun kayak ngejaga, ayo emosinya dijaga segala macam. Yes. Ini segala macam. Gua kalau sekarang syuting nggak tahu ya, mungkin Mbak Kinar sama Bang Rifnu juga ngerasa hal yang sama ya. Sekarang bukannya kayak lebih kalem nggak sih, kayak sutradara kayak lebih santai. Iya. Ya itu maksudnya itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, Bang, Mbak? Sebenarnya sih baik buruknya tergantung apa yang lu mau karyakan kan. Oke. Kalau lu mau bikin drama, dan itu emang butuh dramatisasi yang tinggi, yang emang harus konsistensi itu dari awal sampai akhir, itu benar-benar yang membuat film ini bagus itu ya aktornya gitu. Gua rasa sih cara sutradara yang dilakukan Rudy dulu diberlakukan sekarang itu masih bisa berfungsi kalau seandainya memang yang dibutuhkan itu adalah gimana si aktor ini bermain dengan kuat banget. Karena film dulu itu kayak 9 naga, lu nonton aja. Gila men, itu bisa kayak Lukman dulu itu dia cuma ngomong lu salah. Dia diam sampai 20 detik gue hitung itu. Gua naga. Dia mau ngomong gua naga. Itu dia bikin silence acting selama 20 detik tapi orang tegang gitu. Jadi reading yang dilakukan Rudy itu benar-benar gimana caranya supaya lu jadi setelah lu di set gua nggak pusing lagi. Nah, hari ini aktor itu kan ada 2 nih Mal, menurut gue. Satu aktor, seru nih. Ada aktor pengalaman, satu aktor intelijensi. Oke. Kebanyakan hari ini itu aktor-aktor intelijensi yang punya kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan intelijensinya bagus-bagus. Jadi nggak perlu lu marah-marahin, dia udah paham gitu. Anak-anak sekarang itu pintar-pintar banget gitu. Nah, persoalan taste yang mungkin masih kurang. Nah, itu tinggal bagaimana lu mencoba mengalami lagi kan, artinya bahwa aktor intelijensi nggak cukup, ternyata harus benar-benar belajarnya apa sih ya, banyaklah cara-cara gitu kan. Iya soalnya kalau misalkan sekarang mungkin kalau Mbak Kinar zaman dulu kan diusir gitu sama mental anak zaman sekarang ya, bukan gua menyudutkan mental zaman sekarang ya, cuma gua takutnya kalau sekarang digituin kayak engkau lu galak sama gua, followers gua kan banyak kan, lu butuh gua buat film ini, kenapa lu marah-marahin gua? Alhasil jadi kayak lebih kalem. Kalau coba Mbak Kinar dulu misalkan di posisi sekarang ya, udah kayak hitsnya sekarang followers 15 juta deh misalkan. Terus digitu-gituin, tai lo acting lu sampah. Mbak Kinar kayak ya udah gue nggak ikut film ini. Iya, atau di videoin gue viralin langsung itu dia maksud gue Bang, maksud gue kayaknya beda zamannya sih. Beda zaman kayaknya kalau kita, tapi gue seneng sama yang kayak gitu, sama yang kayak Parodi gitu. Menurut aku emang beda sih mental yang pemain dulu sama yang sekarang ya Mas Rifnu, emang beda gitu, kayak ya emang dari pengalamannya, dari dan untuk aku juga kalau kayak gimana cara penerapan untuk si sutradara itu sih sebenarnya memang kembali ke terserah ke sutradaranya masing-masing, nggak ada yang bener atau salah menurut aku gitu. Terus karena tergantung juga, kayak misalnya mungkin lagi action ya mungkin dia treat ke pemainnya beda, kalau drama kayak Mas Rifnu bilang ya emang beda gitu. Jadi kembali ke sutradaranya masing-masing gitu. Cuman yang kalau kemarin aku cerita sama Mas Rifnu, aku paling nggak suka kalau sutradara itu siapapun itu gitu ya. Kalau yang ngajarin kita tuh seperti menggurui gitu. Jadi kayak aku bilang sama Mas Rifnu, kalau orang kayak gitu Mas, aku jeleknya nih ya, sifatnya aku jeleknya, aku tuh bisa tidak mau melakukan acting itu total gitu, jeleknya kayak gitu. Tapi kalau orang itu approach ke akunya itu bener gitu, bukan dengan kayak harus mengemis apa merendahkan diri, enggak gitu, cuman bener atau kasih kita kebebasan atau pengertian atau lebih dewasa, ataupun kayak Mas Rudy, aku tahu karena dia tahu apa yang dia mau, aku bisa melakukan apapun yang dia mau lebih dari 100%. Kayak gitu kalau aku. Menggurui itu gimana tuh Mbak Kinar? Misalnya, contohnya. Ini ada, aku pernah pengalaman gini. Dia itu kalau waktu itu Mas Charles itu yang Charles Garuda Film, dia ngasih tahu, misalnya dia ngasih tahu ini Kinar begini, dia tuh peragain gitu, terus tapi itu pas banget peragainnya. Aku ngelihat dia cara mencontohkan langsung masuk terus, oh iya Mas,
gitu kayak gitu. Dan Berarti dia Charles tahu. itu enak banget orangnya. Dia diajakin teman kita Iya, kan. dia tahu apa yang dia mau dan dia bisa melakukan apa yang dia mau. Ada kalau misalnya yang menggurui itu maksud aku kayak, oh salah nggak bisa, jelek amat, nggak, jangan gitu nangis ya, nggak gitu doang gitu. Tapi ya maunya apa gitu, dia cuman nggak ngasih contoh juga, tapi cuman banyak kayak komplain gitu loh, nggak nangis ya salah, tuh nggak dari hati tuh. Yang benar cuman keluar air mata doang, nggak yang gitu-gitu. Karena aku pernah dapat pengalaman kayak gitu, tapi aku nggak tahu maunya apa gitu. Emang kalau ketemu sutradara gitu enaknya gimana? Ya, aksi Nampol. apa reaksi? Wah. Kalau aku sih diem aja, habis itu udah besok nggak mau syuting lagi sama dia. Kalau aku, tapi kalau Mas Rifnu mungkin beda ya. Iya. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena emang prosesnya Mal. Jadi zaman dulu itu kalau di teater itu militansi yang kita dapat, misalnya gue pernah dapat Mal. Lu bayangin ya, aktor hari ini sama dulu itu gue nggak ngelihat lagi perbedaan. Intinya gimana lu bisa membawa peran itu, kalau lu bisa ya lu tetap keren gitu. Tapi maksudnya militansi dulu. Gue pernah dari Goethe Institute. Oh iya, siap. Jalan kaki. Oke. Puasa ngomong. Oke. Sampai ke Blok M. Setelah sampai Blok M, balik lagi ke Goethe. Itu puluhan orang. Dari beberapa daerah itu puluhan orang. Itulah lagi workshop teater. Setelah sampai ke Goethe, semua iklan yang gue lihat di jalan, patung, iklan, semuanya gue jadikan monolog. Jadi seorang ibu memberikan makanan ke anaknya disaksikan oleh Sudirman yang berdiri tegak gitu kan. Terus tanaman, hewan, segala macam, semua yang gue lihat itu gue jadikan naskah, monolog. Langsung gitu. Dengan puasa ngomong yang itu nggak boleh ngomong satu patah kata pun berjam-jam itu. Jadi kita hanya mendengar suara mobil, suara ini segala macam gitu. Maksud gue cara dulu diberikan ke aktor-aktor dulu karena mungkin kemampuan cara tanggapnya itu agak berbeda dengan anak sekarang mungkin gitu. Sekarang mungkin lebih cepat gitu, karena kayak anak gue aja masih 10 tahun tiba-tiba dia nonton film, nonton teater, dia bisa kritik itu film dan teater. Nonton teater nih ngobrol ke bini gue, ini tuh menarik, ini ngangkat feminisme loh. 10 tahun coy ngomongin feminisme. Nonton Barbie ya? Enggak, nonton teater Yudita Judin kemarin yang di Jogja. Oke. Pentas itu nggak ada menceritakan tentang perempuan secara verbal, tapi dia bisa menerjemahkan ini feminisme. Wow. Terus waktu nonton Barbie sama bini gue, wah ini lucu nih. Ngebahas lagi feminisme segala macam. Ini masih 10 tahun gimana lagi tuh dewasa nih ntar. Ya soalnya kemarin tuh ada Kaluna Maya kesini main. Terus kita tuh ngobrol juga. Ini keresahan gue juga dan ternyata keresahannya Luna Maya juga, karena Kaluna kan juga jalurnya, kita tahu jalurnya sama lah gitu, dari kayak Mbak Kinaryosi gitu. Modelingnya bareng. Modelingnya bareng. Terus kan ngomong kayak gini. Jadi gini Kak, gue tuh pribadi beberapa film sekarang yang diperankan sama aktor-aktor muda, gue ngerasa bahwa secara acting mereka belum mateng, tapi di situ perannya disuruh ditua-tuain. Betul. Karena mungkin menurut PH dia ngundang banyak penonton. Jadi gue ngerasa nggak nyaman nontonnya. Beda sama filmnya Mas Rudi Sudjarwo yang sama Nicholas Saputra yang ini apa? Sayap patah. Gue mungkin karena Mas Rudinya udah matang, secara aktor juga udah matang, jadi nonton enak karena gue tetap ya good looking tuh penting lah supaya kita betah nonton di layar segitu gedenya ya. Tapi gue tetap kualitas acting penting, makanya ada beberapa film yang anak muda ditua-tuain gue nggak enjoy. Ternyata itu keresahannya Kaluna juga, maksudnya sekarang mereka gampang banget gitu. Nah itu keresahannya Bang Rifnu dan Mbak Kinaryosi juga nggak? Kalau untuk aku sih keresahannya terus terang nih ya, banyak kayak sekarang kalau mau cari pemain gitu-gitu tuh dilihat memang bukan dari bakatnya sih. Iya, followers. Iya, itu sih maksudnya bukannya aku nggak ngomongin cemburu atau gimana yang udah followersnya jutaan ya, cuman please kalau emang mau cari dari followersnya, at least they can act. Nggak yang cuman based on the follower and mereka tuh nggak bisa apa-apa gitu, karena
sayang gitu menghancurkan kayak kita yang udah susah-susah ya Mas Rifnu ya membangun supaya filmnya naik lagi segala macam, kualitas itu tetap nomor 1. Iya. Itu sih keresahan aku sih. Kalau Bang Rifnu keresahannya sama aktor dan aktris yang zaman sekarang yang nggak maksudnya udah ngandalin followers doang tapi nggak secara acting kayak dipaksakan gitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih, Mal. Iya sebenarnya iya benar. Yang penting dia itu disiplin gitu. Iya, Maksudnya, yang tadi masih gue mau bilang berusaha tadi, gitu. Iya. militansi hari ini, anak-anak sehari ini dengan yang dulu, disiplinnya, attitude-nya, segala macamnya, itu yang lebih dimatangin dan produser. Ya. Produser itu ketika lu memakai orang-orang yang punya followers gede, lu harus sediakan waktu itu 2 bulan sebelum persiapannya itu harus matang untuk mereka gitu. Dan ada pelatihan tubuh, terus juga baca referensi, belajar lagi apa nih yang dibutuhkan untuk seni peran. Itu didatangin coaching yang untuk ngedrill si aktris ini yang punya followers gede ini gitu. Secara follower dia udah menguntungkan gitu. Secara bisnis itu menguntungkan. Kalau seandainya dia bisa bermain dengan baik, luar biasa. Kan keren banget. Jadi sayang gitu kalau followersnya udah banyak terus kalau dianya menyanyiakan kesempatan itu gitu dengan tidak disiplin, profesional segala macam kan sayang. Emang harusnya tadi kan aku bilang bukannya maksudnya nggak apa-apa pakai yang memang followers banyak, tapi kalau memang mereka benar-benar bisa, gue profesional, gue mau belajar, itu bagus sekali karena yang memang followersnya sebenarnya udah banyak gitu. Tapi ada tapinya dari penjelasan gue. Siapa? Tidak ada satupun aktris-aktris yang punya follower puluhan juta itu yang bisa disiplin karena hitungan dia itu menit. Hitungan dia itu jam. Satu jam dia hanya fokus ke coaching, bisa menghasilkan berapa dia untuk story, endorse gitu. Jadi disiplinnya itu udah beda. Beda disiplinnya. Ya gue dulu tuh kan ada istilahnya, oh ini aktor watak nih apa segala macam. Gue sekarang belum ketemu loh, maksudnya yang era sekarang kecuali waktu sama Kaluna ngobrolin Senina juga kan. Gue agak suka sama ini orang gitu secara tapi Senina acting. keren sih. Iya maksudnya yang untuk outstanding yang menurut gue sama Kaluna di hari ini sekarang, gue masih itu aja di otak gue. Gitu masih ini Senina nih yang lagi oke-okenya nih gitu. Wafda juga yang main di sini sebenarnya termasuk yang oke. Terus siapa sih si Lutesia? Nah maksudnya kan kalau dulu maksudnya kayak yang Bang Rifnu gini nih, aktor watak gitu Bang. Kan belum ada Bang yang sekarang yang mungkin secara look tuh bukan kayak iya maksudnya bukan yang gimana ya, maksudnya Angga Yunanda tuh kan yang ganteng klimis. Iya aku ngerti cowok banget gitu. Iya cowok banget yang kayak Bang Rifnu nih kan nggak ada Bang. Siapa Bang sekarang? Betul. Itu betul sih. Iya, nggak ada Bang, belum ada yang nyangkut di gua. Bener. Gitu mungkin ada yang komen ada Bang ini mungkin ya, tapi belum nyangkut aja di gua. Betul. Itu belum ada Bang. Maksudnya aktor watak, maksudnya makanya gua kemarin ngomong juga tuh sama Multivision. Nih kayaknya harus berdua nih, soalnya kalau Wafda sama siapa satu lagi yang main di Ambang Kematian juga. Tasya. Nah itu kan masih zaman sekarang. Wafda sering ketemu main bola bareng. Kita jadi emang angkatannya bareng. Iya. Jadi maksudnya gue penasaran nih, maksudnya sama insight dari Mbak Kinar sama Bang Rifnu soal ini aktor watak zaman sekarang ini nggak ada. Mungkin apa karena disiplinnya udah beda atau enggak. Gue terakhir digalakin syuting film sama Mas Anung doang kalau gue Bang. Wah itu mah aduh itu aktor senior, aktris sama senior aja dimarah-marahin kalau telat sama Mas Anung gitu. Benar. Gue belum pernah syuting sama Mas Joko Anwar, tapi datang ke podcast ini udah. Waktu itu waktu itu lagi ngobrolin tentang perjalanan hidupnya Mas Joko aja. Cuma gue nggak tahu Mas Joko tuh tipikal yang galak atau gimana. Asik banget. Iya, gue ngomongin color palette gue sama Mas Joko waktu datang ke sini. Nah, makanya apakah dengan konsep Mas Rudi itu dan anak-anak zaman sekarang tidak bisa menelurkan aktor watak atau aktris watak lagi yang main psikopat apa segala macam gitu maksudnya? Enggak sih, ini enggak ya. Gue rasa sih persoalannya masalah ini aja. Pertama momen, karena memang nggak ada yang lagi berani membuat cerita-cerita di luar horor kan. Oke. Kalaupun drama pasti yang acuannya itu
ini sekarang latah mal. Jadi Betul. oh ini nih sekarang ini lagi hitsnya ini nih. Ya udah semua ngikut gitu. Jadi nggak ada ruang eksploratif buat si aktor menunjukin kemampuan dia. Karena nggak ada cerita yang bagus. Betul. Banyaknya kan horor, apalagi sekarang maksudnya horor kan bisa kurang. Kalau drama kan bisa lebih mengekspresikannya tuh perasaan banget gitu. Kalau horor kan lebih action aja, yang ketakutan apa gitu. Dan gue bukannya lagi promo film lain ya, cuma kan baru-baru ada Sleep Call. Laura Basuki juga, maksud gue tetap aktor dan aktris, maksudnya tetap yang senior lah, yang dikedepankan, yang menurut gue wah gue terhibur nih sama ini film karena aktor sama aktris senior yang main. Misalnya kita ngomong film lain deh, misalkan Catatan Si Boy kan diperankan sama anak muda semua. Ternyata banyak review yang ini agak kurang nih sama Boy. Jadi ada komparasi antara Boy zaman dulu sama Boy zaman sekarang, yang mungkin metode aktingnya pun beda kan. Iya, prosesnya. Iya, prosesnya. Jadi memang yang kayak gitu-gitu tuh yang sekarang itu setuju gue kalau proses itu yang paling utama sebenarnya malah. Iya. Jadi gitu Bang, sama Mbak Kinar. Jadi apakah environment zaman sekarang itu cukup memadai untuk ada regenerasi? Karena kan kita selalu ngomongin soal mana nih Matius Mucus yang lain gitu. Oh mana nih Kang Epy Kusnandar yang lain. Maksudnya yang secara look memang bukan aktor yang ganteng apa sih, tapi kan aktingnya emang udah keren aja. Aku pernah syuting sama dia, emang itu keren banget sih. Aktingnya tuh natural aja gitu. Iya Kang Epy. Iya, Bang Slamet Raharjo. Maksudnya kan secara acting kan emang Deddy Miswar. Maksudnya gitu loh, maksud gitu Bang, Mbak. Kita sekarang itu semuanya ganteng cantik doang. Betul. Jadi nggak ada watak menurut gua. Kalau salah dibenerin aja. Tapi gitu. setuju kok, aku setuju. Iya, gimana cara menelurkan? Kan pasti Bang Rifno sama Mbak Kina secara nggak langsung juga akan mementoring aktris dan aktor yang baru ya. Gimana caranya supaya aktor watak ini kembali muncul gitu di permukaan? Gimana tuh kalau Mas Rifno? Kalau aku waktu itu pernah syuting sama beberapa pemain yang zaman sekarang gitu. Iya. Terus aku senangnya aku ajarin kan, karena dia kebetulan jadi anakku gitu. Nah kalau dia ini menurut aku dia mau berusaha. Dia mau berusaha, dia mau belajar dan dapat akhirnya apa yang kita mau. Dia bisa nangis terus gitu segala macam sih, dia dapat gitu akhirnya. Cuman ya kembali lagi memang ke zamannya gitu. Susah, jadi kalau lingkungannya udah terbentuknya beda sama yang dulu, itu kita mau ngomongin walaupun kayak ada nih satu orang terus kita genjot biar dia bisa biar jadi watak segala macam, itu susah. Jadi zamannya emang udah mungkin udah beda aja gitu. Emang Mas Rifno bilang benar, momennya gitu. Menurut aku susah, itu menurut aku, tapi nggak tahu mungkin Mas Rifno bisa ngambil beberapa pemain baru dan dia yang coaching. Mungkin bisa. Ya gitu kali Bang. Mungkin jangan dia bisa. Bang Norman karena dia bisa lagi. Jadi guru dia. Iya, maksudnya kan kalau kita pasti kalau reading Bang Norman nih Bang. Ya kan pasti Bang Dulu Norman. 2007-2008 kan semua filmnya Monty Tiwa kan coachingnya kan gue. Gue kan coach. Aku baru tahu. Terus Bang. Gue udah tahu kualitas kawan-kawan itu, dan juga misalnya pemain-pemain hari ini ya. Beberapa kali gue main series gitu. Main series dengan anak-anak sekarang gitu. Ternyata anak-anak itu mereka sekolah loh, belajar gitu, sekolah acting itu misalnya kayak di humanya si Ino Febrianti gitu. Itu masih muda-muda, tapi ini dia mainin emosi gimana pun gampang banget ini orang gitu. Cuma konsistensinya yang masih kurang gitu. Kan berarti kan tinggal apakah dia memang mau terus untuk belajar gitu kan. Tapi untuk bakat menurut gue anak-anak sekarang itu nggak beda jauh sama yang dulu sih sebenarnya. Malah persoalannya, karena gue percaya banget kalau tidak ada sekolah manapun yang bisa melahirkan seorang aktor, atau tidak ada sekolah manapun yang bisa melahirkan seorang sutradara. Sebab aktor atau sutradara bukan dicetak, sebab ia terlahir. Jadi secara lahiriah lu punya bakat, lu tinggal asah gitu.
Persoalannya apakah memang si aktor ini mau mengasah itu gitu. Karena kayak gue sehari-hari sampai hari ini itu selalu mencari apa ya, sampai aktor pada akhirnya punya metode sendiri untuk kenyamanan diri dia gitu. Bagi gue di sekolah mungkin kita dibelajarin antagonis protagonis gitu. Bagi gue nggak boleh, nggak ada antagonis protagonis gitu. Acting adalah kebenaran yang disadari, karena lu penjahat atau gue penjahat, lu polisi, ini kebenaran versus kebenaran. Jadi ketika gue udah menyebut diri gue itu antagonis dari awal casting reading gue udah mengkorutkan. Oke, bagaimana ini? Ya reading ya. Gaya juga udah ke bawah gitu. Udah dikotakin gitu. Betul. Lepas dulu. Lu adalah kebenaran versus kebenaran gitu. Kita semua punya kebenaran masing-masing gitu. Apa sih sebenarnya? Observasi apa sih? Gue coba menerjemahkan itu dengan cara sendiri. Itu PR aktor yang setiap hari itu ada aja yang dikulik, kayak orang ngelukis, kayak orang juga ngedesain panggung gitu. Ada aja penemuan-penemuan apa nih ya? Ntar kalau adegan ini gue kayaknya bikin kayak gini nih. Kayak ada satu kemarin itu gue bikin film pendek di YouTube. Gue main judulnya W gitu. Komunikasi sama sutradaranya. Oke, kayaknya kita bikin kue satu. Jadi kita nemuin sendiri gitu, ngobrol. Nah, kesadaran itu sebenarnya yang memang harus dikasih tahu ke anak-anak itu. Tapi hari ini itu kan banyak banget aktor-aktor muda yang malah nggak dikasih kesempatan untuk explore. Mereka cuma dikasih waktu reading singkat banget karena dia followernya udah banyak, orang bakal nonton juga. Udah santai aja gitu. Udah pakai aja si A gini. Udah santai aja reading, udah 2 hari udah gampang itu. Berarti kan produsernya yang goblok. Si yang bikin filmnya yang nggak punya Iya, punya apa ya? Punya istilahnya dedikasi sama punya ayo yang bener nih bikin film, jangan 2 hari jangan udahlah reading mah. Iya, itunya kayaknya ya. Semua serba cepet. Ini film paling enggak jutaan penonton, udah cepet-cepet aja lah. Udah pakai dia kok, udah pakai Kemal, udah aman itu. Udah pakai Kinar, udah aman itu. Followernya puluhan juta misalnya gitu. Berarti produsernya, gue sih nggak setuju kalau karena semua aktor yang gue jalanin di series, di film itu gila loh, mau belajar aja mereka ngobrol ke gue sampai nangis pengen belajar gitu. Berarti kan keinginannya tuh gede banget, Mal. Tapi gue bilang gue nggak mau lagi, gue cukup. Berapa tahun yang lalu gue udah stop, gue nggak mau lagi bikin jadi coaching, gue nggak mau. Kenapa bang? Kayaknya perlu orang. Iya, kayaknya perlu buat regenerasi bang. Bukan, harus fokus malah. Jadi gue lebih suka itu ya, misalnya satu produksi sama lu. Udah kita jalan berdua. Ngobrolin tentang karakter dia lebih enak kayak gitu gue dibandingkan lu bayar sekolah. Mendingan, karena dulu gue punya cita-cita malah mau bikin sekolah seperti IKJ itu, tapi khusus acting gitu. Jadi udah ada 2, satu dari London, satu dari US yang mau diajak sama si teman ini. Jadi bikin sekolah serius gitu untuk seni peran gitu. Tapi waktu itu karena berhubungan dengan politik lah gitu. Akhirnya ya mundur nggak jadi. Oh gitu bang. Padahal sebenarnya perlu banget ya orang seperti Mas Rifnu, ya nggak sih? Iya, perlu banget bang menurut gua. Yang mengerti kayak bisa ambil bisa ambil what's the problem, what's the solusi. Iya, solusinya apa? Gitu. Karena kayak aktor aktris itu mau nggak mau sepenting itu bang. Gue kayak waktu itu ada promo juga di sini film Nokta Merah Perkawinan, ada Mbak Marsha Timothy sama Bang Oka Antara kesini. Gue ngobrol sama mereka berdua dan gue ngomong jujur-jujuran, Bang Oka, Mbak Marsha, itu kalau bukan kalian berdua yang main, itu film sinetron abis. Bener. Itu dari dialognya gue bilang, anjing ini film sinetron banget, Mbak, gitu. Itu karena kalian berdua yang main jadi film, itu jadi iya di bioskop. Gue pas nonton pas premier, gue ngomong kok ke produser, gue ngomong langsung ke Bang Oka, Bang untung lu yang main bang. Kalau enggak gue kecabut tuh dari bioskop. Sinetron banget dialognya.
Ya itu makanya jadi segitu pentingnya Penting, ya. aktor dan aktris tuh, karena acting itu apalagi aktor aktris ya, mereka yang menyampaikan ke penonton ya. Iya. Kayak dulu misalkan kita ngomongin Dilan, gue sempet underestimate Iqbal, tapi ternyata dia jadi Dilan bagus. Iya. Maksudnya berarti kan ada perjalanan apa ya? Maksudnya ada perjalanan acting yang dia pelajarin dulu untuk menjadi seorang Dilan gitu. Nah itunya tuh Bang, maksudnya yang dari satu karakter dong dibedah segitunya. Itu Iya. kan butuh sekolah-sekolah itu Bang. Iya, betul. Iya kayak Dilan itu sebenarnya gue ngobrol. Dia itu SMA di US. Iya. Dia disuruh bikin naskah. Iya. Dia desain panggung. Dia Iya. bikin like plot, terus konsep artistik. Iya, iya. Dia pentas. Ya. Setelah itu dia bikin makalah, dia presentasikan. Oke. Itu masih SMA. Dia udah bikin teater gitu. Ini Dylan-nya asli. Itu si Dylan-nya. si Iqbal gitu. Iqbal. Iya. Jadi dia udah belajar itu dari sejak kecil kan di teater kan. Oke. Musikal. Iya, musikal. iya. Ini Dia- ngomongin Iqbal pribadinya. Iqbal. Oh, si Iqbal Iqbal itu pribadinya. Solid ya? Emang solid. wow. Oh. Emang belajar, dia ngejar untuk itu ngejar gitu. Sampai juga kita syuting Dilan itu juga selama di Bandung itu tiba-tiba dia itu kan ada orang yang emang tempat duduk yang misalnya yang follower udah puluhan juta gitu kan, duduk itu harus diperhatikan. Iya, iya. Ruangnya harus diperhatikan. Ini tiba-tiba cari Iqbal di mana? Di bawah meja lagi tidur nggak pakai baju. Oh. Orangnya sesantai itu gitu. Sesantai itu. Wow. Wah, baru tahu tuh. Soalnya kan kalau sekarang kalau reading ya, misalkan lagi reading kan, gue juga kemarin-kemarin sempat ada yang reading sama aktor baru, aktris baru. Beda aja begitu masuk tuh kayak baca aja udah, nggak ada apa-apa. Beda kalau misalkan syuting sama Bang Reza gitu, Bang Reza Radian, dia masuk aja tuh aura udah berasa gitu. Anjing kita mau reading nih gitu kayak, anjing mau reading lah, mau reading nih nggak? Ayo aduh, udah serius gitu. Tapi kalau aktor sama aktris yang ditunjuk cuma, oh lu followers banyak, ayo ikut film gua gitu. Di aura readingnya pun kayak, gua pas reading pun ngomong ke Bang Norman, Bang ini bisa agak serius dikit nggak Bang ya? Masa begini? Terus Bang Norman ngomong, Mal, sudah gue kasih tahu. Cuma emang orangnya kayak begitu. Sulit juga. Ya udah nanti mungkin ke depannya sampai diajarin Bang, sampai aksi reaksinya yang kayak, lu kenapa marah segitunya? Ini kan kayaknya scene ini tuh marahnya udah harus lebih loh. Orang dia ketahuan selingkuh, babas segala macam. Masa lu emosi lu sama kayak scene 2 gitu? Sampai akhirnya pemain lain yang ngomongin itu gitu loh. Maksudnya hal-hal yang kayak gitu tuh yang mungkin zaman dulu syuting sama Mas Anung aja di lokasi harus serius banget kan, harus yang anjing stres banget ya mau reading doang kayak ya Allah, tapi bener gitu. Kan kalau sekarang lebih fun, ketawa-ketawa Instastory dulu. Kayak environment itu loh gitu. Tapi mungkin ya environment seperti itu menelurkan aktor-aktor sama aktris lagi gitu yang solid gitu. Mungkin tuh Bang ya. Dunia juga kan lagi kayak gitu kan. Semuanya seluruh di Hollywood juga kayak gitu. Enggak kayaknya Bang, kalau di Hollywood mah tetap pemain-pemain muda itu ya, itu dicengin tetap sama yang senior. Jadi walaupun memang usianya itu belum jauh banget ya. Misalnya kayak waktu itu gue Javahid ada Kellen Lodge. Kellen Lodge itu Twilight. Itu dianggap itu aktor-aktor masa kini kayak gitu kan, Twilight. Okay. Nah, yang seniornya Kellen Lodge. Siapa itu? Javahid ya? Udah lama tuh Javahid tuh. Itu siapa Bang? Yang main Nine Half Weeks itu. Aduh, Wrestler. Itu Iya. dia ngelihat Kellen Lodge itu, hey dude, lu jangan lari-lari nanti lecet, nanti susah loh dokter untuk ngerawat wajah lo. Mama kamu udah kamu bilang kamu main-main ke sini, ke Indonesia, hati-hati kamu jalan gitu. Itu benar-benar senioritas itu gila banget. Anjing segitu, dicenginnya segitu ya? Iya, dicengin. Itu benar-benar, ya menurut mereka aktor-aktor baru itu benar-benar nggak pernah ngobrol satu sama lain. Ya ya disiplinnya udah beda gitu. Oke, berarti aktor sama aktris yang sekarang lagi dipantau banget sama Bang Rifnu sama Mbak Kinar siapa? Mungkin ada 1-2 nama gitu yang lagi ini gokil sih sekarang. Kalau gue kan tadi Senina kan, Lutesia. Yang zaman sekarang ya? Iya, maksudnya Senina, Lutesia buat gue outstanding banget nih untuk nih kayaknya masa depan film Indonesia ada di dia nih gitu. Kalau Bang Rifnu, Mbak Kinar siapa? 1-2 nama misalkan.
Ada yang lagi dipantau banget nggak? Lagi dipantau banget. Kalau Shenina itu semua kita sepakat ya. Kalau Shenina ya. Kalau cowoknya itu Gio. Gio Guilio tahu kan? Iya. Gio. Iya benar Gio. Kalau itu ceweknya siapa ya? Ya cewek siapa lagi ya selain Lutesya atau Shenina yang lagi dipantau banget lah sekarang. Siapa lagi kemarin tuh ya yang main NKTCHI ya? Kan kalau Siladara juga oke kan? Siladara ya? Iya Siladara oke gitu. Siladara oke termasuk oke lah. Ada bang, Mbak, yang kalau yang cowok yang kurang nama nih dari kemarin nih. Kalau dipikirin tuh lupa. Suka gitu. lupa tapi ya. Kalau lagi itu, ini dia bagus gitu. Iya kok. Ya sekarang lupa ya. Tapi usia-usia itu ya kayak Gio, Jeffrey, terus Jeffrey Nichols. Bio1. Oh ya, berarti ya benar dia cukup. Iya. Kalau itu dan mah dia serius itu banget. mah udah super seriusnya mah lebih banget. Sampai kurus-kurus gitu kan pas main Sri Mulat kan. Kalau dia oke tuh ya, oke banget ya. Obrolan sama dia aja aku bisa nyambung gitu. Maksudnya seabsurd itu. Iya. Kadang kan kita kan belajar kayak aku belajar kesenian itu kan berangkatnya dari filsafat. Oke. Gue ngobrolin misalnya Karl Jasper atau ngomongin eksistensialisme lah. Itu bisa nyambung sama Bio1. Oh berarti kuncinya itu knowledge sih bang ya? Knowledge. Aktor tuh harus jangan cuma mikirin. Yang penting. Makanya Gio, Bio, itu orang-orang yang lu ngobrolin tentang filsafat itu nyambung. Lu ngomongin tentang hakikat manusia itu nyambung. Elang Gibran. Elang Gibran. Itu nyambung emang otak-otaknya bisa diuji. Ciko Kurniawan. Sekarang kan itu kan. Pernah ketemu bang? Pernah. Ciko malah pengalaman hidupnya yang di atas rata-rata manusia. Kenapa sedih gitu? Buset dah. Bukan sedih lagi, tragis cuy. Nah, itu. Kenapa itu dia? Perlu tuh. Perlu lu bawa ke sini. Ya emosi maksudnya emosi yang banyak orang yang mungkin aktris ini karena orang kaya hidupnya enak good looking jadi dia nggak punya pengalaman tragis. Bener. Itu sementara itu buat keaktoran penting. Betul. Penting sekali. Makanya orang kadang nanya ini apa ya kalau aku itu belum pernah ngalamin tragedi sama sekali sepanjang hidup aku gitu. Masa sih aku harus mengalaminya gitu. Apa sih cara yang bisa membuat aku itu sama levelnya sama bagus terus itu kan ya salah satu analogi kalau kita lihat orang yang panjat pohon jatuh dan kakinya patah kan kita nggak perlu lagi melakukan hal yang sama gitu. Tapi apakah kita hadir di situ atau enggak itu pertanyaannya. Kalau kita cuma dengar kita nggak akan merasakan. Tapi kalau kita hadir di situ artinya kita baca knowledge. Kita baca nonton teater, nonton film dan tanggap responsif. Itu cara yang paling efektif buat aktor memperkaya pengalaman tanpa mengalami gitu kan. Berarti jadi aktor yang baik belum nggak harus punya hidup yang tragis sekarang ya? Ya artinya untuk hari ini tuh kayak misalnya Mas Rifnu bisa nggak sih gue ngalamin seperti cara mata gue menatap itu sama seperti lu menatap kalau misalnya ya agak beda sih pengalamannya. Beda pengalaman. Artinya tragedi itu emang tragedi apa yang kamu alamin Mas Rifnu? Apa ya? Gue di rumah gue itu dari nyokap gue jatuh ke jurang dari mobil meninggal. Setelah itu berturut-turut adik gue, kakak gue, nenek gue pas gue lagi nonton bokep, terus 9 orang meninggal tragis. Setelah itu ini kejadian benar. Nyata. Oh iya. Ya nyata dong. Terus abis itu tsunami, gue kehilangan sepupu dan adik gue nggak tahu di mana. Tiba-tiba adik gue menemukan orang, ada ibu yang mau diselamatkan, ternyata keluar jadinya setengah dan nggak bisa dia tolong dan akhirnya meninggal. Setelah itu gue datang ke Jakarta tinggal di halte Senayan selama 1 minggu.
tidur di Taman Ismail Marzuki selama 2 tahun, tinggal di perpustakaan HB Yasin, makanya gue tahu itu semua karya-karya di HB Yasin itu. HB Yasin. Artinya semua pengalaman yang dialami itu dari tragedi itu. Tuh begitu menjadi seorang Rifnu Wikana itu jadi jalan tatapannya ceritanya. gitu. Lo bisa nggak? Lu nggak akan mampu melewati bisa, itu. Gitu. Oh my god, aku baru tahu. Iya. Ya artinya kalau Crazy. sekarang tiba-tiba orang dengar, oh iya, waktu dulu kan pertama 1 orang meninggal gitu kan, rasanya itu sampai akhirnya rasa itu, waduh jangan sampai hilang nih. Tapi ternyata dia tersusun rapi Mal. Oke. Tersusun rapi, tanpa disadari itu tersusun rapi gitu. Apa yang kita alami dari misalnya si ini meninggal, orang terdekat kita meninggal, ini meninggal, ini meninggal, ini meninggal, terus kena tragedi lagi, kena ini lagi, kena ini, sampai kita nggak punya rasa, aduh meninggal akhirnya kita biasa aja. Ternyata bukan itu, dia udah tersusun rapi di sini. Tapi untuk kebutuhan keaktoran kapanpun diminta Tinggal untuk keluarin itu, langsung rasa keluar. itu ya. itu. Wow. Nah, artinya ketika lu mendengar cerita gue ini aja, ada memori yang kebawa. Ketika 10 tahun lagi nanti juga akan tersimpan terus memori itu, bahwa ada manusia yang kehilangan saudaranya selama di rumah dan gini-gini, namanya Rifnu gitu. Itu kan memori yang tersimpan. Nah, kalau rasa itu bisa kita simpan juga dari tragedi itu, kan lu nggak perlu ngalamin lagi gitu. Oh, berarti maksudnya kalau anak yang hidupnya nyaman, orang kaya, gimana menghadirkan rasa itu, Bang? Caranya, Bang? Ya sebenarnya kalau ya Into the Wild lah. Ya, lu udah nonton Into the Wild? Udah lah. Ya, berarti kita harus begitu. Harus kayak udah ke hutan, ninggalkan semua duit. Lu rasain aja dulu sekali aja kemana gitu. Supaya ada rasa itu ya. Berangkat dulu sekali aja, habis itu kalau nggak, papa aku lapar pulang. Ya, nggak bisa jadi aktor aktris ya itu. Berarti itu yang kita harus digaris bawahi ya teman-teman yang lagi nonton, kalau menjadi aktor aktris itu harus menyimpan banyak memori tragedi gitu. Jadi udah secara aktor aktris tuh udah secara bentukan tuh udah melewati banyak fase hidup. Jadi kalau misalkan disuruh acting, anjing ini acting itu kan menggambarkan kehidupan juga gitu. Jadi secara manusia udah lengkap gitu, Bang. Kalau enggak lu belajarnya itu misalnya lu main teater atau lu belajar bikin film pendek atau apa, memainkan karakter-karakter yang di luar keseharian kita. Iya, itu kan kita baca referensi. Salah satu naskah drama yang kita misalnya Ariel Dorfman, ada naskah Chili itu. Kita misalnya memainkan naskah itu. Referensi yang kita baca itu setumpuk, Mal. Ya kan? Lu paham lah kalau di teater kita naskah satu yang dibaca itu 20 buku gitu. Artinya ketika lu mau jadi aktor, lakukan itu. Main aja di film pendek manapun. Anak IKJ bikin film, bantu. Karena bukan yang dinilai itu bukan lu membantu dia, tapi mereka membantu lu. Iya. Betul. Mereka membantu lu untuk menjadi aktor yang baik secara pengalaman. Karena karakter yang lu mainkan itu, apakah tragedi, komedi atau apa, itu membantu lu sebagai aktor. Anjrit, gue nggak perlu ngalami satu karakter karena gue udah tahu nih. Besok mainin lagi. Walaupun dibilang cemen banget lu mainnya, biarin aja. Gitu. Proses semuanya ya, maksudnya. Ya benar. Kita sekali baca Edgar Allan Poe aja tragedi kucing hitam aja harus. Oh ini kenapa dia bisa bunuh kucing, kan narik-nariknya itu belajar. Tennessee Williams kenapa sih ini apa segala macam. Oh gitu ya. Tapi kalau Wafda enak gak diajak ngobrol? Wafda enak banget. Aku sering banget syuting sama dia. Itu dia juga apa ya, natural, terus mau kerja keras, terus disiplin, profesional. Jadi dia oke. Sutradara siapa Mbak? Ini di Ambang Kematian nih. Mas Kinoy. Oh, ya udah pasti oke lah, iyalah. Dia gimana kalau di lokasi? Maksudnya kalau proses reading, kalau Mas Kinoy sendiri tuh kan gue belum pernah di direct ya. Jadi gimana suasananya kalau reading sama Mas Kinoy? Oh iya. Ya suasananya udah pasti suasana yang kita mau reading nih gitu. Suasananya gitu. Udah mau reading kok gitu. Suasananya yang gitu, bukan yang santai gitu, enggak. Tapi dia juga asik banget gitu. Jadi dia juga dia tahu apa yang dia mau, dia membebaskan pemainnya juga gitu. Terus
pas lagi proses syutingnya pun gitu, dia tahu kalau misalnya ini enggak udah dapat terus nggak, orangnya tuh praktis, pokoknya tahu apa yang dia mau. Gitu. Karena dia kan lama banget jadi first AD kan. First AD itu first AD terbaik Indonesia itu ya Kinoy. Oh iya benar. Jadi secara jam terbang juga udah mumpuni nih untuk. Mumpuni banget. Jelas lah. Mumpuni banget dia. Dan ini dari true story ya berarti ya cerita ini. Dari thread ya. Dari thread gitu. Nah, Abang Rifnu jadi apa Bang? Jadi bapak. Jadi bapak. Jadi ibu. Udah karakter aktor senior, aktris senior udah bapak, ibu, udah gitu. Wardah jadi anak gitu. Anak. Sama si siapa tadi namanya satu lagi? Taskia. Belum pernah kenal sih, tapi Taskia ini juga anak ceritanya. Anak yang udah besar. Nadia dewasa. Dan itu gue liat teaser trailernya sadis juga ya. Yang masuk ke panci lagi rebus air. Rebus air, iya. Itu udah ribuan tahun itu Mal. Pesugihan kandang bubrah ini atau omah bubrah ini. Itu udah ribuan tahun sebenarnya di Jawa itu diyakini bahwa lu memang sudah ribuan tahun. Terus. Jadi lu bangun rumah tapi lu nggak boleh bersihin. Karena itu MOU lu sama si setannya. Oh gitu. Setan. Balik ya. Sama setannya jadi nggak boleh dibersihin. Nggak boleh dibersihin. Kalau lu bersihin dia marah gitu. Berarti lu menyelesaikan kesepakatan. Nah, itu seperti ada perjanjian yang disepakati, apakah itu kepala kambing atau apa gitu. Itu cara yang dilakukan orang-orang Jawa selama puluhan tahun ketika dia merasa ya kayak sekarang aja lah Mal. Lu udah ada usaha, udah ada warung, penghasilan, anak lu udah nyaman, udah makan dan gak sakit gitu. Tapi masih kurang gitu. Aduh masih kurang. Itu biasa itu dorongan dari istri. Kalau enggak suami, biasa kayak gitulah. Ya enggak mungkin juga dari orang lain ya. Itu yang akhirnya ya udah mereka bikin kesepakatan itu, pesugihan kandang bubrah itu. Jadi dilihat di Jakarta juga ada beberapa yang melakukan itu, kelihatan rumahnya itu nggak pernah dirapihin gitu, sampai kayak orang juga ngelihat rumah gue juga kayak gitu juga karena kayu-kayu semua kan. Ini jangan-jangan kandang bubrah ya. Jangan-jangan gitu ya. Iya bangsat ini, kagak orang Aceh kandang bubrah gitu kan. Nah tapi maksudnya itu cara yang paling efektif dari zaman dulu itu untuk menghasilkan uang tanpa mengakibatkan korban yang misalnya tumbal gitu ya. Tumbal yang tanpa tumbal. yang misalnya keluarga gitu. Oke. Ternyata salah. Gimana jadinya? Ternyata salah. Kesepakatan bahwa tumbalnya adalah ini gitu. Ternyata beda. Ya namanya juga lu bikin MOU sama setan ya suka-suka dia dong mau ngambil siapa kan gitu ya. Akhirnya gue sendiri yang sebagai bapak yang memang sebenarnya niatnya itu mau membahagiakan keluarga gitu. Niatnya itu cuma membahagiakan keluarga supaya lu nyaman bisa sekolah apa segala macam. Tapi ibu jadi tumbal, Bang? Enggak ya? Bukan ya? Artinya dari perjalanan ini pada akhirnya kan ada yang menjadi tumbal, tapi apakah itu ibu atau anak atau siapa? Saksikan aja filmnya di bioskop-bioskop pilihan Anda. Ambang kematian. Enggak, tapi yang dimasukin itu siapa ya? Mbak Kinar bukan ya? Iya kan, yang di teaser kan, maksudnya yang di mukanya merah semua kan? Berarti kan tumbal enggak ya, nanti saksikan. Saksikan film Di Ambang Kematian tanggal 20 rahasia 28 ya. 28 September di bioskop pilihan Anda. Tapi kalau gue nonton ini Bang, Mbak, gue terhibur nggak secara acting nih? Kan gue tadi kita ngobrolin itu kan, gimana? Gue mulai merhatiin nih. Iya. So far sih kan aku tuh udah sering banget syuting sama Mas Rifnu, terus udah lama nggak syuting bareng, syuting bareng. Terus kalau enaknya main sama satu frekuensi nih ya ngomonginnya ya, bukan satu senior gitu, nggak mau aku ngomong gitu, gue bilang satu frekuensi itu. Setiap scene yang aku sama Mas Rifnu tuh kalau kita sebagai pemain bisa berhasil gitu melakukan satu scene itu tuh rasanya tuh luar biasa banget untuk kita pemain tuh udah pokoknya aduh gitu seneng banget. Nah
Itu semua scene kita berdua, untuk aku sangat puas sekali scene yang berdua. Jadi nggak banyak ngobrol gitu. Kita udah tahu sama tahu. Oke. Scene-nya pokoknya let's go gitu kan. Iya. Jadi gue terhibur nanti nih secara acting ya. Ya, mudah-mudahan ya. Ya Pak. Ya, soalnya Taskia juga keren loh. Jadi harusnya sih terhibur. Nah, itu salah satu pemain juga yang hari ini. Itu Taskia. Itu bakatnya itu gila. Iya, Taskia lagi ada di mana-mana sih. Kemarin yang film Susana juga dia ada. Ada Taskia. Makanya pas ditawarin, ini mau promo film nih Multivision, ada siapa? Taskia. Anjing nih orang ada di mana? Kayak Bang Rifnu juga nih ada di mana-mana nih orang. Udah mulai ada di mana-mana. Berarti dia oke juga tuh ya. Dia bagus, banget. Dia keren banget. Dia oke banget. Nah, Kinoy itu adalah sutradara itu yang nggak mau make yang bukan aktor. Oh gitu. Dia itu bakal lelet itu mencari pemain itu harus benar-benar berkualitas gitu. Jadi kalau enggak dia nggak mau ngabisin waktu dia untuk ngajar-ngajarin. Kinoy itu kayak gitu karena gue udah cukup banyak ya jalan sama dia dari FTV juga sama Kinoy itu emang orangnya maunya memang udah bisa acting udah bener aja gitu ya. Bener. Sama dulu gue pas syuting sama Mas Anggi Umbara kan dulu ada film komik 8 gue Bang. Iya. Gue nonton tuh. Iya semua komika pas Mas Anggi itu mau bikin Warkop DKI Reborn dia ngomong gue nggak mau pokoknya aktor aktrisnya ini mau mainin ini karena ini karakter yang udah legend, gue mau aktor bener. Makanya langsung Abimana langsung gitu, maksudnya yang main jadi Dono Kasino Indronya langsung Bang Tora Sudiro langsung yang bener gitu loh. Memang ada beberapa sutradara yang kayak tadi lu bilang Bang, kayaknya gua nggak mau yang main nih aktor-aktor aktris yang baru karena apalagi yang dari follower atau jam terbang yang nggak ada, karena gua nggak mau gambling ngajar-ngajarin, gue mau yang udah jadi gitu. Ngomongnya selalu gitu, udah jadi. Termasuk Bang Kino itu ya berarti ya. Iya, Kino itu kayak gitu. Dia karena memang dia ini kan kita syuting itu lagi bulan Ramadan Mal. Oh gitu. Lagi Ramadan dan semuanya puasa. Lu bayangin tuh, gua itu harus minum darah. Masuk gitu kan. Terus mandi darah segala macam, masukin ke mulut. Tetap puasa. Tapi itu ketelan nggak? Nggak telan enggak lah. Jadi ada tahan, tetap puasa. Jadi maksudnya, apalagi kayak Wafda itu salah satu aktor yang punya kegelisahan itu. Kayak gue dulu pertama ngelihat kawan-kawan di teater atau itu dia selalu gelisah gitu. Apa ini ya? Aku bikin gimana ini adegannya. Wafda itu salah satu aktor yang kayak gitu juga. Artinya pengalaman dia yang memang masih perlu banyak lagi gitu. Kalau Wafda, tapi secara bahan dia udah siap lah, udah ready nih untuk maju di dunia peraktingan. Iya. Wah, makanya guys jangan lupa nonton Di Ambang Kematian tanggal 28 September 2023 di seluruh bioskop. Pokoknya sukses terus buat Mbak Kinar, buat Mbak Rifnu. Kalau ngomong di sini mah promonya dikit aja, tapi depannya panjang. Gue kemarin sama Kalau namanya juga kayak ngobrol panjang, promo filmnya cuma ini doang. Terus udah langsung, udah promonya segitu doang. Ya udah. Makanya jangan lupa nonton Di Ambang Kematian 28 September 2023. Kita lihat tadi kita ngobrolin soal acting, soal good looking dan non good looking, aktor watak. Mungkin kita akan terhibur secara acting sesuai dengan janjinya Mbak Kinar. Insya Allah ya, kita coba aja ya. Nanti gue honest review. Tapi thank you Mbak Kinar, sehat-sehat terus Bang. Sehat-sehat terus Bang. Pokoknya buat yang nonton mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini. Langsung dibenerin aja di kolom komentar kalau ada informasi yang salah apa segala macem. Jangan dihujat teman-teman ya. Jadi thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di Bertahan di Industri episode selanjutnya.